Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Arsitektur. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Konservasi Arsitektur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Najatul Hikmah dengan nomor NIM 21021150007. Poin yang pertama yaitu pengertian konservasi. Konservasi arsitektur adalah penyelamatan suatu objek atau bangunan sebagai bentuk apresiasi pada perjalanan sejarah suatu bangsa, pendidikan dan pembangunan wawasan intelektual bangsa antar generasi, termasuk upaya konservasi bangunan kuno dan bersejarah, peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari sebuah bangunan bersejarah sangat penting untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi kawasan atau bangunan tersebut. Sebagai bukti sejarah dan peradaban dari masa ke masa, upaya konservasi bangunan bersejarah dikatakan sangat penting. Selain itu, menjaga nilai-nilai sejarah dari bangunan. Dapat pula menjaga bangunan tersebut untuk bisa dipersembahkan kepada generasi mendatang. Konservasi di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang akan sejarah dan budaya. Tentunya tidak sedikit bangunan bersejarah yang menyimpan cerita-cerita penting dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan hampir di setiap daerah mempunyai bangunan bersejarah yang dijadikan sebagai identitas dari daerah tersebut. Namun, menurut yang dikemukakan oleh Budi Harjo 1985, bahwa arsitektur dan kota di Indonesia saat ini banyak yang menderita sesak nafas. Bangunan-bangunan kuno bernilai sejarah dihancurkan dan ruang-ruang terbuka disulut menjadi bangunan. Padahal menghancurkan bangunan kuno bersejarah sama halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali sejarah dan tradisi masa lalu. Dengan hilangnya bangunan kuno bersejarah, lenyaplah pula bagian bersejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. Siddhartha dan Budi Harjo 1985. Oleh karena itu, konservasi bangunan bersejarah sangat dibutuhkan agar tetap bisa menjaga cakar budaya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Nama saya Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 2102-1150-2046. Di sini saya akan menyelipkan pembahasan materi, yaitu mengenai sasaran konservasi. Sasaran konservasi ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengembalikan wajah dari objek pelestarian. Yang kedua, memanfaatkan objek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini. Yang ketiga, mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin di dalam objek pelestarian. Yang keempat, menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota di dalam wujud fisik 3 dimensi lingkup kegiatan. Kategori objek konservasi dibedakan menjadi yang pertama ada lingkungan alami atau natural area, yang kedua kota dan desa atau town and village, yang ketiga garis cakrawala dan koridor pandang, yang keempat ada kawasan atau distrik, yang kelima ada wajah jalan atau streetscapes, yang keenam ada bangunan atau building, dan yang terakhir ada benda dan juga penggalan. Manfaat konservasi ini dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, memperkaya pengalaman visual. Yang kedua, memberi suasana permanen yang menyegarkan. Yang ketiga, memberi keamanan psikologis. Yang keempat, mewariskan karya arsitektur. Dan yang terakhir, aset komersial di dalam kegiatan wisata internasional. Baik, di sini saya atas nama Ripka dengan NIM 210211500009. Sini saya akan melanjutkan materi tentang peran arsitek dalam konservasi. Internal, meningkatkan kesadaran di kalangan arsitek untuk mencintai dan mau memelihara warisan budaya berupa kawasan dan bangunan bersejarah atau bernilai arsitektural tinggi. Meningkatkan kemampuan serta penguasaan teknis terhadap jenis-jenis tindakan pemugaran kawasan atau bangunan terutama teknik adaptive ratio. Merupakan melakukan penelitian serta dokumentasi atas kawasan atau bangunan yang perlu dilestarikan. Eksternal, memberi masukan kepada Pemda mengenai kawasan-kawasan atau bangunan yang perlu dilestarikan dari segi arsitektur. Membantu Pemda dalam menyusun rencana tata ruang untuk keperluan pengembangan kawasan yang dilindungi. Membantu Pemda dalam menentukan fungsi atau penggunaan baru
bangunan-bangunan bersejarah atau bernilai arsitektural tinggi yang fungsinya sudah tidak sesuai lagi. Misalnya bekas pabrik atau gudang, serta mengusulkan bentuk konservasi arsitekturnya. Ya, demikian. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pembawa materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi jenis kegiatan pelestarian. Menurut Haikfeld pada tahun 1987 di abad 20 sampai 21 pada konservasi arsitektur terdapat tingkatan perubahan pada tindakan pelestarian sebanyak 7 tindakan, yaitu perlindungan terhadap seluruh struktur bangunan, perlindungan terhadap seluruh selubung eksterior bangunan, perlindungan terhadap seluruh selubung eksterior existing, perlindungan seluruh dinding selubung bangunan, perlindungan hanya pada 2 atau 3 penampang atau tampak bangunan existing, perlindungan hanya pada 1 penampang atau tampak bangunan, dan yang terakhir tidak memberikan pilihan untuk pelestarian tetapi dengan domisili total bangunan existing dan menggantinya dengan bangunan yang baru. Materi selanjutnya yaitu kriteria dan tolak ukur bangunan pemugaran. Di sini ada nilai sejarah, usia atau umur lingkungan. Selanjutnya yaitu keaslian. Selanjutnya yaitu kelangkaan. Selanjutnya pengeran atau landmark, dan yang terakhir yaitu arsitektur. Saya Lestari dengan NIM 21021150109 akan melanjutkan materi konservasi arsitektur, yaitu studi kasus konservasi. Studi kasus yang pertama adalah Hotel Salak. Jadi pada saat berdiri pada tahun 1856, Hotel Salak namanya bukan nama yang kita kenal sekarang. Namanya saat itu adalah Binnenhof Hotel. Nama tersebut mengacu pada kata Binnenhof yang di negara kincir angin adalah sebuah kompleks bangunan pemerintahan di mana parlemen dan Perdana Menteri Belanda sering melakukan pertemuan. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, seperti yang kita ketahui pada masa Perang Dunia II, Jepang mengalahkan Belanda di Indonesia dan menduduki Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Kemudian pada masa pendudukan Jepang ini, Hotel Salak berubah fungsi menjadi markas tentara Jepang. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak serta-merta Hotel Salak dikembalikan kepada Indonesia. Lagi pula, perang kemerdekaan saat itu sedang berlangsung di mana-mana, termasuk di Bogor. Baru pada tahun 1948, hotel ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Di tahun itu pula Hotel Salak disematkan nama barunya seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Hotel Salak. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu Museum Fathahillah. Pembuatan awal gedung museum ini yaitu pada tahun 1620 tidak terlaksana dengan baik karena gedung diselesaikan terburu-buru. Karena penyelesaian yang terburu-buru, yaitu 6 tahun setelahnya, bangunan ini kembali dibangun lagi. Peletakan batu pertama diletakkan pada tanggal 30 Mei 1626, yang pada saat itu dijadikan juga sebagai hari jadi kota Batavia. Setelah 1 tahun pembangunan berlangsung, jadilah sebuah gedung balai kota, 1 lantai dan beratap datar. Kemudian kota Batavia terus berkembang dengan pesat, hingga akhirnya pada tahun 1706, rencana untuk mengganti gedung balai kota Batavia yang dianggap sederhana dan terlalu kecil dengan bangunan yang lebih merepresentasikan kota yang termasyhur dan kaya seperti Batavia. Pembangunan awal gedung baru Batavia dimulai pada tanggal 25 Januari tahun 1707 dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wilhelmina van Horn. Meskipun bangunan belum rampung, pada bulan Juni 1710, bangunan ini sudah mulai difungsikan oleh lembaga pemerintahan Belanda pada saat itu. Bangunan langgam arsitektur yang diterapkan pada Museum Fathahillah merupakan langgam arsitektur barok klasik. Penggunaan beberapa elemen dengan skala yang monumental masih menghiasi beberapa sudut bangunan karena pengaruh gaya neoklasik. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari kelompok kami tentang konservasi arsitektur.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.